Indonesia berdiri di atas keberagaman, beragam budaya, agama, suku, dan warna kulit menjadi warna yang memperkaya bangsa ini. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kesempatan untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati. Sebab keindahan lahir ketika kita memilih untuk bersatu, dan kedamaian tumbuh dari sikap saling menerima. Dalam video ini kita akan mendengar kisah dan pandangan dari perwakilan berbagai agama di Indonesia tentang makna kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Halo, saya Marsia Ega Harefa dengan NIM 23212943. Selamat menyaksikan. Kalau secara general ya itu mungkin baik-baik aja, tapi sebenarnya ada hal-hal yang secara tidak sadari ada garis-garis sebenarnya yang untuk kerukunan sendiri itu belum terlalu baik sih kalau untuk di Indonesia. Mungkin kalau untuk skala di 60% masihan. Kalau secara keseluruhan, kalau menurut saya mungkin kerukunan di Indonesia itu sudah terjalin 70%, tapi memang terus harus ditingkatkan lagi supaya bisa memiliki kenyamanan yang di dalam menjalankan ibadahnya. Kalau di agama Kristiani sendiri memang sudah menjadi lebih baik lah ya, untuk antar denominasi. Menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia sepertinya sudah sampai 70 sampai 80 mungkin. Dan khususnya kalau untuk umat beragama Buddha, kerukunannya menurut saya sangat tinggi sih. Cuman ya mungkin bisa sedikit ditingkatkan untuk secara keseluruhan. Diajarkan. Kalau dalam agama saya, kerukunan antar umat beragama itu diajarkan karena dasarnya adalah kasih. Jadi harus mengasihi semua umat manusia di bumi ini. Di ajaran agama Hindu itu ada disebut dalam bahasa Sanskerta, yaitu Wasudewa Kutumbakam. Wasudewa Kutumbakam artinya kita semua bersaudara, kita semua bersahabat, kita semua berkawan, kita semua ciptaan yang maha kuasa. Dalam tanda kutip tidak bicara agama. Iya, semua. Tapi karena kamu tadi menanyakan menurut ajaran Hindu kan, Iya. tapi konsepnya itu gamblang. Kenapa dibilangkan gamblang? Kalau dibilang kita semua bersaudara kan berarti kita tidak melihat suku, agama, dan ras. Iya. Asal manusia ciptaan Tuhan, kita saudara lah. Kita berteman, kita bersahabat kan gitu. Nah, itu ada salah satu konsep Hindu sehingga umat Hindu itu dia bisa berbaur di mana aja, dia bisa berbaur. Nah, jadi nggak ada sekatnya di situ. Asal dia manusia itu sahabat kita lah. Yang penting akhlak dan moralnya baik, bersahabatlah kita. Asal dia manusia, kalau dia orang gila, macam mana kita mau bersahabat sama dia kan gitu, susah kan? Susah. Kalau yang normal kita bersahabat lah. Karena kami dianjurkan untuk berhubungan sesama manusia, bukan sama agama. Kalau kita saling nama itu hablum minannas, sama manusia juga ada hubungan yang baik gitu. Harus kita hormati orang itu sebagai makhluk Tuhan juga. Nah, itu yang kita hormati kan. Pusatnya adalah kepada Kristus ya, walaupun berbeda-beda cara pemahaman dan mengaplikasikan ajaran Kristus, karena kita memiliki dan meyakini Alkitab yang sama, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pengertian kita tentang
firman Tuhan juga ada yang berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya kita selalu menundukkan apa yang menjadi keyakinan kita kepada prinsip Alkitab itu. Menurut saya, kita sebagai umat beragama harus saling menghargai ya. Agama apapun itu kita harus menghargainya, dan kita nggak boleh memaksakan bahwa agama kita itu baik untuk mereka, karena menurut saya semua agama itu baik, dan ya dimana yang cocok untuk mereka itu yang terbaik. Kami sudah diajar juga, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, begitu agamaku. Kita mengatakan agama kita, mereka akan agama mereka, ya beres kan? Sebenarnya nggak ada masalah itu kalau. Jadi gini, kalau lingkungan masyarakat yang harmonis seharusnya terpulang kepada kita. Kenapa kita bilang kita tinggal di satu daerah lah, kita katakan di dalam satu desa kita tinggal. Kalau dulu kan di dalam satu desa itu kita lihat, dia tidak melihat agama suku ras. Kalau ada yang pesta, semua datang, semua berbaur, semua ikut berbantu, ya kan? Memang itu adalah warisan leluhur kita. Kita itu harus bersahabat, kita itu harus bersatu. Jangan ada keributan di antara kita, itu tak boleh. Jadi di situ nggak ada mainnya agama. Dia adalah permainan persaudaraan, cinta kasih sayang. Jadi yang dilihat itu manusianya akhlak dan moralnya bagus, ya orang semua datang loh. Iya, betul. Contohnya lah, kita tinggal di satu tempat. Kalau saya tidak bersahabat dengan orang yang satu gang itu, kamu datang cari saya, nama Pak Pinandita Manugren itu di mana tinggalnya? Orang sana pasti tak mau jawab. Iya, Tapi kalau kita baik, bersahabat. wah yuk Pak, saya antar, Bapak tuh baik kali, tinggalnya di sana, betul kan? Betul. Nah, ini yang harus dijaga. Caranya adalah antar umat agama itu harusnya bisa saling tenggang rasa. Jadi saling menghargai agama masing-masing tanpa merasa agamanya lebih baik daripada agama yang lain. Prinsipnya karena kita menyembah Tuhan, berarti kita harus bisa menciptakan atau tidak menganggap bahwa ajaran kita yang paling benar. Itu mungkin prinsipnya, walaupun memang kita pasti akan meyakini bahwa ajaran agama atau iman saya yang paling benar, tetapi kita juga tidak bersentuhan atau tidak mengganggu keyakinan agama lain. Artinya kita tetap memiliki prinsip bahwa ini adalah urusan saya dengan Tuhan yang saya yakini. Menurut saya bisa saling support ya, kalaupun misalnya mungkin ada sesuatu yang kurang cocok ya, maksudnya bertolak belakang antar agama, kita bisa menghargai, jadinya nggak blame mereka itu salah gitu ya, agama masing-masing aja. Saling menghargai, melaksanakan keyakinan masing-masing. Tidak usah menjelek-jelekkan orang gitu kan. Caranya adalah seharusnya setiap umat itu boleh saling menghargai agamanya masing-masing, tidak meributkan mana yang lebih benar ajarannya, mana yang salah, tapi fokus namanya untuk menghargai masing-masing dan saling mengasihi dan damai satu sama lain. Pemerintah mungkin bisa support kita, contohnya kalau kita punya acara besar, mereka bisa turut hadir atau mempromosikan. Kemudian juga ketika kita butuh bantuan, mereka juga bisa membantu kita. Pemerintah sebisa mungkin menjamin semua umat beragama untuk bisa menjalankan ibadahnya dengan baik dan nyaman tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak agama lain terhadap agama-agama yang tidak satu keyakinan dengan mereka. Jadi ini pemerintah juga memang harus hadir tegas dan memang memberikan batasan-batasan
dan jika mungkin ada pelanggaran yang memang harus pemerintah hadir untuk bisa menindak tegas orang-orang yang melanggar batasan-batasan yang sudah ditentukan pemerintah. Kalau menurut saya sekarang peran pemerintah ini, kalau sekarang saya mau menjawabnya pun agak sulit ditengok. Karena apa? Sekarang ini orang sudah bermain di kepentingan. Semuanya bermain di kepentingan. Pola pikir mereka tuh, saya yang harus hidup di dunia ini, keluarga saya yang mesti senang, harta saya mesti banyak, orang lain dia udah nggak mau tahu. Udah begitu cara berpikir manusia sekarang ini. Tetapi masih ada juga orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan ajaran agama, dekat dengan Tuhan, yang mereka tuh pun berusaha merubah sistem-sistem ini supaya kita semua bersatu padu, sama-sama menikmati alam semesta ini, kan gitu. Pemerintah pun, di dalam kepemerintahan kan kita pun nggak bisa bilang semuanya tak baik. Iya. Ya kan? Ada juga yang baik. Nah, karena 5 jari ini semuanya nggak sama. Ya kan? Pasti ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ketinggian, kan begitu. Jadi ya, saya yakin dan percaya sampai sekarang masih berjalanlah dengan baik. Kayaknya harus lebih sering ada acara atau kegiatan yang bisa orang Muslim bisa kayak ini ya culture-nya yang ada di misalnya di Kristen atau di Hindu atau di Buddha. Jadi kita memandangnya itu bukan hanya ke agama tapi ke culture-nya juga sih. Peran pemerintah harusnya bisa netral ya, karena walaupun memang di Indonesia ini mayoritasnya itu adalah Muslim, tapi di antara Muslim itu kan ada agama lainnya. Jadi harusnya pemerintah itu netral dengan tidak selalu menonjolkan yang mayoritas, tapi juga memperhatikan yang minoritas.